Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah pengambilan keputusan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas hari ini. Ada ingin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Yulianti sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Alfi Syifa Hasanah, Dewi Yulianti, Eka Mirana Soleha, Munawaroh, Nadia dan Muhammad. Langsung saja ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang kedua yaitu pemaparan materi. Untuk Alhamdulillah saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan menjelaskan pembahasan yang akan dibahas pada saat presentasi. Pembahasan 1. Strategi 2. Macam-macam strategi 3. Analisis SWOT 4. Unsur dan tujuan analisis SWOT 5. Manfaat analisis SWOT dalam pengambilan keputusan 6. Prinsip analisis SWOT dalam pengambilan keputusan 7. Peran analisis SWOT. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi. Macam-macam strategi. Yang pertama ada strategi manajemen, yang kedua strategi investasi, dan yang ketiga terakhir strategi bisnis. Yang pertama, strategi manajemen adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, strategi investasi adalah berbagai cara yang bisa dilakukan investor untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan tingkat resiko sekecil mungkin. Dan yang ketiga terakhir, strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Dengan kata lain, strategi bisnis adalah aksi dan proses perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan. Menurut Marus 2002-31, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental, senantiasa meningkat, dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memaparkan tentang materi strategi.
Kemudian saya akan memaparkan mengenai materi analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu model untuk menganalisis suatu keadaan suatu organisasi sebagai acuan untuk meningkatkan organisasi supaya lebih komprehensif. Untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis SWOT ini berperan penting dalam organisasi. Misalnya seperti analisis SWOT ini menjadi sebuah landasan penting dalam pengambilan keputusan di organisasi. Analisis SWOT juga merupakan sebuah landasan untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan paling benar sebagai acuan di dalam organisasi. Adapun pengertian analisis SWOT menurut Freddy tahun 2013, analisis SWOT yaitu merupakan analisis yang berdasarkan pada logik yang dapat memaksimalkan peluang dan kekuatan, namun secara bersamaan dapat memaksimalkan kelemahan dan ancaman. Unsur analisis SWOT terdiri dari 4, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength. Sebuah kekuatan ini dianalisis dalam suatu perusahaan sebagai meningkatkan peluang atau kekuatan yang terdapat dari perusahaan tersebut sebagai acuan landasan untuk meningkatkan kualitas organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Analisis SWOT ini dapat juga mengetahui yang kedua, kelemahan atau weakness. Analisis ini juga menganalisis mengenai kelemahan dari suatu organisasi sebagai upaya untuk meminimalisir ketidakpastian dari organisasi ke depannya. Adapun yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, di mana analisis SWOT ini membahas mengenai peluang dari organisasi dan perusahaan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat adalah threat atau ancaman, di mana ancaman ini merupakan suatu masalah yang akan timbul dari suatu organisasi atau perusahaan ke depannya. Maka analisis SWOT ini menjamin dari keempat faktor tersebut untuk menciptakan perusahaan atau organisasi lebih baik lagi ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan menurut Lukman Dono yakni untuk memudahkan pengembangan kesadaran utuh dari seluruh faktor yang mempengaruhi rencana dalam strategi dan penentuan keputusan serta harapan pencapaian yang diaplikasikan pada bidang perusahaan atau organisasi. Terdiri dari 6 tujuan, yaitu pertama, merekognisasi situasi baik dari luar maupun dari dalam, yang berperan sebagai masukan guna merencanakan sistem, sehingga sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, menganalisis situasi, dibuatnya suatu rencana untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengetahui kekuatan yang perusahaan miliki. Yang keempat, menganalisis peluang perusahaan atau organisasi untuk branding, kekuatan, dan pengembangan hasil. Yang kelima, membuat perusahaan atau organisasi siap menghadapi ancaman. Yang keenam, perusahaan atau organisasi akan siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan datang. Selanjutnya ada manfaat analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang dihasilkan analisis SWOT yaitu berbagai alternatif strategi yang lebih bersifat fungsional. Manfaat yang diambil antaranya terdiri dari 3, yaitu pertama, dapat digunakan sebagai positioning dalam melakukan persaingan bisnis. Kedua, sebagai acuan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sebagai penyempurna strategi yang telah dibuat sebelumnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi sebagai pemateri terakhir dalam bahasan pengambilan keputusan berdasarkan analisis SWOT. Saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip analisis dan peran analisis. Prinsip analisis terbagi atas 2, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, di mana dalam internal terdapat 2 kondisi
kondisi, yaitu kekuatan dan kelemahan lembaga. Berdasarkan analisis SWOT, kemampuan dan kelemahan lembaga dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dalam eksternal juga terdapat dua kondisi di mana peluang dan ancaman dari luar lembaga berdasarkan analisis SWOT yang menjelaskan tentang kemungkinan lembaga akan bertahan dan tidak dalam mencapai visi dan misi. Bahasan yang kedua yaitu peran analisis, yaitu sebagai alat dalam menganalisis kondisi perusahaan dan juga sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Saya Eka Miranda sebagai dokumen. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami. SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan, di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT dapat digunakan dalam setiap situasi pengambilan keputusan ketika keadaan akhir yang diinginkan telah ditetapkan. Dan analisis SWOT juga dapat digunakan dalam perencanaan krisis dan pencegahan krisis manajemen. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, kita berada di sesi yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya sebagai moderator memohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.